Halo semuanya, balik lagi di You Belajar Rakmen. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang value chain analysis atau analisis rantai nilai. Di dalamnya kita akan belajar tentang pengertian value chain itu sendiri. Terus sama gak sih value chain itu sama value edit? Terus kita juga akan belajar tentang Porter Value Chain Framework dan juga Five Force Porter, dan gimana sih cara kita untuk melakukan value chain analysis itu sendiri. Semuanya akan kita rangkum dalam pertemuan hari ini. Jadi, yuk kita belajar. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa buat like dan juga subscribe untuk channel Easy Ways Belajar Akuntansi Manajemen di YouTube. Jadi biar kita makin semangat buat bikin konten-konten bermanfaat buat teman-teman belajar. Ayo kita mulai. Untuk value chain nih, pengertian value chain. Teman-teman ada yang udah paham belum ya pengertian value chain itu apa? Nah, value chain adalah rangkaian kegiatan yang menciptakan nilai yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan barang dan juga jasa yang nantinya akan dikirimkan kepada pelanggan ataupun disajikan kepada pelanggan. Nah, value chain itu sama gak sih sama value edit? Di sini beda. Value chain ini memberikan penekanan pada pemahaman nilai total semua operasi di seluruh bisnis dan juga di industrinya. Nah, sedangkan kalau value edit ini melibatkan kegiatan mengklasifikasikan sebagai nilai tambah atau non nilai tambah. Jadi konsep ini diadopsi untuk mengidentifikasi aktivitas mana yang harus dipertahankan kalau misalnya dia memiliki nilai tambah, atau aktivitas mana yang harus dihilangkan kalau misalnya dia tidak memiliki nilai tambah atau non value edit. Seperti itu. Jadi kalau value chain sama value edit itu beda ya teman-teman. Sekarang kita belajar tentang Porter Value Chain Framework. Di sini teman-teman bisa lihat ya, dari gambar ini yang merupakan frameworknya Porter ini menggambarkan berbagai kegiatan ataupun aktivitas. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu primary activities dan juga supporting activities. Nah, kalau primary activities ini adalah aktivitas-aktivitas utama perusahaan yang perusahaan tersebut jalankan nih. Misalnya kalau misalnya perusahaannya manufaktur gitu, dari mulai inbound logistik, kayak misalnya gimana pengaturan truknya, material handling, warehouse-nya seperti apa, terus selanjutnya ada operation, terus ada outbound logistik, jadi kayak kita ngeluarin barangnya seperti apa, full truck delivery-nya seperti apa. Terus selanjutnya juga ada marketing and sales. Kan kalau misalnya kita jualan ke customer tuh pasti ada bagian marketing dan juga sales-nya ya. Dan yang terakhir adalah bagian service. Misalnya di sini ada repair, ada delivery, customer service fokus. Biasanya di sini bagian quality assurance ya ada di sini. Nah, untuk primary activities itu membutuhkan supporting activities. Di sini ada firm infrastructure, human resource, technology development, dan juga ada procurement. Jadi di sini maksudnya dari bagan ataupun framework Porter ini adalah primary activities ini berhubungan dari awal sampai akhir sebelum dia ke customer ataupun sudah sampai ke customernya, dan disupport oleh supporting activities. Nah, kita akan coba bahas semuanya satu-satu kali ini ya. Nah, untuk inbound logistik ini sendiri yaitu aktivitas yang berhubungan dengan penerimaan ataupun penyimpanan ataupun penyebaran masukan ke produk. Misalnya nih kayak penanganan material, kalau misalnya barangnya baru masuk ke pabrik, terus gimana barang tersebut masukin ke gudang, terus gimana pengendalian persediaannya, penjadwalan kendaraannya, terus kalau misalnya barang yang rusak juga ada pengembalian nih ke pemasok. Nah, itu masuk semuanya di inbound logistik. Terus selanjutnya ada aktivitas primer operation. Di sini tuh apa aja sih? Nah, kalau operation ini adalah berhubungan dengan pengubahan masukan dari raw material ataupun WIP menjadi produk jadi. Misalnya seperti ada permesinan, ada pengemasan, ada perawatan mesin, ada pengujian, dan juga operasi fasilitas lainnya. Terus selanjutnya ada outbound logistik. Nah, kalau outbound logistik ini berkaitan dengan pendistribusian produk yang secara fisik itu nanti disampaikan kepada pembeli. Misalnya pergudangan barang jadi. Nah, gimana nanti dari gudang finish good-nya itu akan disupply sebelum nanti dikirimkan ke customer. Terus ada penanganan materialnya tersebut, terus ada operasi kendaraan pengiriman kayak misalnya truk-truknya seperti apa, penjadwalannya. Terus ada pemrosesan pesanan.
Oke, terus selanjutnya ada marketing and sales. Nah, kalau marketing and sales di sini berhubungan dengan penyediaan sarana di mana pembeli dapat membeli produk ataupun membujuk mereka untuk melakukannya. Jadi kan kita kalau di marketing tuh kayak membujuk customernya seperti apa. Nah, contohnya tuh ada periklanan, ada promosi, ada tenaga penjualan, dan juga ada penetapan harga. Nah, dan yang terakhir di aktivitas primer ini adalah service. Nah, kalau service ini adalah aktivitas yang berhubungan dengan penyediaan jasa untuk meningkatkan ataupun mempertahankan nilai produk, seperti instalasi, perbaikan, part supply, dan juga penyesuaian produk kalau misalnya teman-teman mau ganti produk tuh atau enggak memperbaiki produk-produk yang lama. Nah, itu adalah contoh dari aktivitas-aktivitas primer yang ada di Porter Framework Value Chain. Nah, sekarang kalau misalnya aktivitas supportingnya atau pendukungnya itu seperti apa ya? Kita bahas yang pertama adalah firm infrastructure. Nah, kalau firm infrastructure ini terdiri dari sejumlah aktivitas yang meliputi manajemen umum, perencanaan, pendanaan, akuntansi gitu kan, bagian legal, government affair, dan juga manajemen-manajemen lainnya. Nah, ini masuk ke firm infrastructure. Terus yang kedua adalah human resource management. Nah, kalau human resource management ini meliputi kayak perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan juga kompensasi untuk semua jenis personel perusahaan ataupun pegawai perusahaan. Nah, terus selanjutnya ada technology development. Nah, kalau technology development ini adalah aktivitas yang dikelompokkan dari usahanya itu sendiri. Gimana caranya teknologi itu bisa memperbaiki produk, proses ataupun jasanya gitu. Kayak misalnya tadi di bagian marketing and sales, bagian marketing tuh bisa tahu update harga, bisa tahu barang yang ready itu dari mana, dari teknologi development. Nanti di dalamnya akan saling support gitu, dari supporting activity ke primary activity-nya. Dan yang terakhir di sini ada aktivitas procurement atau mengacu pada fungsi pembelian bahan baku ataupun barang-barang lainnya yang dipergunakan dalam value chain perusahaan yang nantinya akan diproses di bagian primary activity perusahaan. Nah, jadi dari bagian tersebut teman-teman harusnya udah mulai paham ya kalau misalnya di Porter Framework ini ada primary activity, ada supporting activity. Kedua aktivitas tersebut saling mensupport satu dan yang lainnya sehingga bisa menciptakan nilai yang nantinya bisa didapatkan oleh konsumen secara kualitas yang bagus, jasanya baik gitu dan semacamnya. Oke, selanjutnya adalah Five Force by Porter. Nah, mungkin buat teman-teman agak sedikit pernah lihat kali ya untuk bagian Five Force ini. Jadi kayak buat teman-teman yang punya usaha nih penting banget nih untuk tahu gitu Five Force by Porter ini. Ataupun misalnya teman-teman jadi seorang manajemen di perusahaan gitu kan, harus tahu nih di mana letak bisnis atau perusahaan teman-teman karena Five Force by Porter ini dapat mempengaruhi profitability perusahaan dengan kita ngelihat gimana lingkungannya, gimana new entrance-nya, kalau misalnya ada kompetitor baru, terus kayak misalnya bergaining power sama supplier, sama buyer, terus kalau misalnya ada substitusi produk, semuanya ini menjadi satu kesatuan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen gitu. Jadi dapat mempengaruhi profitability perusahaan. Dan yang kedua adalah dapat meningkatkan keuntungan yang kompetitif karena teman-teman tahu nih gimana letaknya, di mana, terus gimana cara kita meningkatkan keuntungan tersebut. Nah, Five Force by Porter ini yang pertama adalah threat of new entrance. Nah, contohnya apa sih? Kayak misalnya barrier to entry. Kalau misalnya kita mau masuk ke suatu bisnis, kita tuh harus tahu tuh barriernya tuh ada apa aja gitu kan, apa yang akan menghalangi kita nanti pada saat masuk ke bisnis tersebut. Terus ada juga economy of scale, terus ada juga brand loyalty. Misalnya nih teman-teman mau masuk jadi usaha air minum gitu kan, wah ternyata untuk air minum ada brand loyalty-nya, misalnya untuk ya brand tertentu lah ya gitu kan. Terus kalau misalnya masuk ke situ agak susah gak ya gitu kan, soalnya ada yang udah punya brand loyalty-nya gitu. Nah, semuanya tuh dipikirin gitu di threat of new entrance ini gitu kan. Terus ada juga capital requirement, ada government policies. Soalnya kalau kita bikin usaha tuh harus lihat juga nih di negara tersebut tuh support gak ya sama peraturan pertata undangan untuk bikin usaha tersebut, atau jangan-jangan bisa ilegal gitu kalau misalnya kita nggak melihat seperti apa government policy-nya. Dan juga di sini ada access to distribution channel dan juga ada switching cost. Nah,
Untuk yang kedua ada bargaining power of buyer. Nah, kayak gini kalau misalnya buat buyer tuh kayak gimana ya tantangannya gitu kan. Nah, di sini tuh ada number of customer, ada size customer order, ada difference between competitor, seperti apa gitu perbedaannya. Terus ada price sensitivity gitu. Kalau misalnya di suatu wilayah udah orang-orangnya paham akan harga tuh mungkin agak susah gitu buat bargaining gitu kan sama buyernya, karena mereka udah punya price sensitivity gitu. Terus ada buyer's ability to substitute, dan juga buyer's information availability, dan juga switching cost. Nah, kalau misalnya treat of substitute products, ini contohnya misalnya ada number of substitute product available. Jadi kayak misalnya teman-teman mau usaha beras gitu, tapi mau mendirikannya di Papua gitu kan, ya mungkin bakal susah gitu, soalnya orang sana tuh punya pengganti nasinya tuh makanan lain kan gitu. Jadi harus agak sedikit diperhatikan, bukan sedikit sih, harus sangat diperhatikan gitu. Jadi kayak number of substitute produknya, terus kayak buyer propensity untuk mensubstitusinya, terus ada relative price performance-nya, terus ada perceived level of product differentiation-nya seperti apa gitu. Dan selanjutnya adalah bargaining power of supplier. Nah, kalau misalnya kita sebagai perusahaan udah punya bargaining nih sama supplier, mungkin nanti akan jadi lebih mudah gitu ke depannya untuk menjalin ataupun menjalankan bisnisnya gitu kan. Nah, bargaining power of supplier itu apa aja? Nah, yang pertama ada number and size of supplier gitu, seberapa banyak, seberapa besar suppliernya. Terus ada uniqueness of each supplier product, jadi seperti apakah suppliernya itu bersifat unik gitu kan, ataukah jarang gitu. Mungkin aja satu supplier ternyata mensupply banyak perusahaan gitu di Indonesia gitu. Wah, kalau kayak itu sih agak susah ya. Terus kayak vocal company ability to substitute gitu. Dan yang terakhir kita bahas tentang rivalry among existing competitor gitu. Jadi yang kelima nih, gimana ya rivalnya sama kompetitor yang selama ini sudah ada gitu. Jadi kita harus lihat tuh number of kompetitornya, diversity kompetitornya, industri concentrationnya seperti apa, industri growthnya seperti apa, quality differentiationnya seperti apa gitu kan, brand loyalty, barriers to exit, dan masih banyak lagi. Jadi dengan belajar 5 force by Porter ini diharapkan nanti dapat meningkatkan keuntungan perusahaan yang kompetitif dan juga mempengaruhi profitability perusahaan. Nah, sekarang kita untuk corporate value chain analysis nih. Kalau misalnya menurut Weiland and Hanger tahun 1998, kita tuh harus memeriksa setiap rantai nilai lini produk dan mempertimbangkan kekuatan ataupun kelemahannya dari produk kita sendiri gitu. Nah, terus kita juga harus memeriksa hubungan dalam rantai nilai lini produknya. Lalu yang terakhir adalah memeriksa potensi sinergi di antara rantai nilai, berbagai lini produk ataupun unit bisnisnya. Jadi kayak corporate value chain ini dilihat secara luas gitu kan, bagaimana rantai nilai produknya, hubungan rantai nilainya tersendiri, dan juga potensi sinergi di antara rantai nilai tersebut gitu. Nah, kalau misalnya tahapan analisis value chain itu apa aja sih? Nah, ada 3 tahapannya. Yang pertama adalah mengidentifikasi aktivitas value chain. Di sini yang dimaksud adalah perusahaan itu mengidentifikasi aktivitas value chain yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam proses desainnya, pemanufakturannya, atau proses produksinya, dan juga pelayanan kepada pelanggan. Terus yang kedua adalah mengidentifikasi cost drivernya. Jadi yang tadi aktivitas value chain-nya, sekarang adalah identifikasi cost drivernya pada setiap aktivitas nilai tersebut. Nah, mengidentifikasi aktivitas di mana perusahaan mempunyai keuntungan biaya baik saat ini maupun keunggulan biaya potensial gitu. Jadi kayak misalnya ternyata bisa menimbulkan biaya potensial ke depannya, jadi dianalisis juga gitu. Jadi yang pertama ingat ya, ada aktivitas value chain-nya diidentifikasi, dan yang kedua adalah cost driver dari setiap aktivitas value chain itu. Dan yang ketiga adalah mengembangkan keunggulan kompetitif dengan mengurangi biaya atau menambah nilai. Jadi kita bisa ngurangin biayanya atau nambah nilainya gitu.
Misalnya nih untuk mengidentifikasi keunggulan kompetitif, ada cost leadership, ada diferensiasi, terus ada mengidentifikasi peluang akan nilai tambah atau value added gitu kan, dan juga mengidentifikasi peluang untuk mengurangi biaya atau cost reduction. Nah, gimana teman-teman, udah mulai paham kan gimana itu value chain analysis, 5 Force by Porter, terus ada frameworknya tadi seperti apa. Nah, semua hal itu tuh bisa banget teman-teman aplikasikan dalam perusahaan teman-teman, bisnis teman-teman juga bisa gitu. Karena nanti kan kita bisa lihat tuh posisi kita di mana, cara kita meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Karena sebenarnya tujuannya itu gitu, meningkatkan keunggulan kompetitif gitu. Oke, sekian dari pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya di Yuk Belajar Akmen. Sampai jumpa teman-teman.